Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, salam kenal, nama saya Alisa Katrina Danaftalin. Saya dari kelas ICP. Di sini saya ingin menjelaskan tentang alur pemeriksaan perkara dalam tata usaha negara atau biasa kita singkat dengan TUN. Jadi di sini ada alur pemeriksaannya, yaitu yang pertama itu ya tahapan-tahapan penanganannya tuh perkara di persidangan tuh seperti apa saja, seperti itu ya. Jadi yang pertama itu ada pembacaan gugatan. Nah, pembacaan gugatan ini ada pada pasal 74 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, di mana pemeriksaan sengketa dimulai dengan membacakan isi gugatan dan surat yang memuat jawabannya oleh hakim ketua sidang. Nah, dan jika tidak ada surat jawaban, maka pihak yang tergugat diberi kesempatan untuk membuat surat jawabannya. Jadi di sini dibacakan oleh hakim ketua sidang isi gugatan sama isi jawabannya, seperti itu. Nah, yang kedua, pembacaan jawaban. Nah, itu terdapat pada pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Di sini pemeriksaan sengketa dimulai dengan membacakan isi gugatan dan surat yang memuat jawabannya oleh hakim ketua sidang. Dan jika tidak ada surat jawaban, pihak tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan jawaban. Nah, di sini hampir sama ya sama yang di atas penjelasannya. Karena di sini tentang pembacaan gugatan sama pembacaan jawabannya sekaligus oleh sidang hakimnya tadi. Nah, dan di sini ada replik. Replik di sini tercantum pada pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Nah, di sini replik di sini penggugat dapat mengubah alasan yang mendasari gugatan hanya sampai dengan replik, asal disertai alasan yang cukup serta tidak merugikan kepentingan tergugat, dan hal tersebut harus disaksikan oleh hakim. Nah, jadi dan yang selanjutnya yaitu di sini ada duplik. Jadi ada replik, ada duplik. Di sini pada pasal 75 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tergugat dapat mengubah alasan yang mendasari jawabannya hanya sampai dengan duplik, asal disertai alasannya cukup serta tidak merugikan kepentingan penggugat, dan hal tersebut harus dipertimbangkan dengan seksama oleh hakim. Jadi di sini perbedaan replik sama duplik terletak pada penggugat dan tergugat ya. Jadi replik itu penggugat dapat mengubah alasan dalam gugatannya, sedangkan untuk duplik itu khusus untuk tergugat bisa mengubah alasan dari jawabannya. Nah, dan yang selanjutnya ada pembuktian, yaitu yang tercantum pada pasal 100 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang mana dalam pembuktian ini dapat dijadikan alat bukti dalam persidangan itu ada 5. Yang pertama itu surat atau tulisan, yang kedua keterangan ahli, yang ketiga keterangan saksi, yang keempat pengakuan para pihak, dan yang terakhir pengetahuan hakim. Nah, dan selanjutnya yaitu kesimpulan, di mana kesimpulan ini terletak pada pasal 97 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Dalam hal pemeriksaan sengketa sudah diselesaikan, kedua belah pihak diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat yang terakhir berupa kesimpulan masing-masing. Nah, jadi setelah adanya pembacaan tadi ya, gugatan, terus ada jawaban dari gugatannya, bisa kita rubah dengan replik atau duplik. Nah, di sini ada sebuah kesimpulan yang bisa dilakukan oleh penggugat atau tergugat. Dan selanjutnya di sini baru adanya putusan. Setelah rentetan tadi, di sini ada putusan. Setelah kesimpulan baru kita sampai pada putusan, di mana tercantumnya pada pasal 108 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Nah, pada putusan di sini ada 3, yaitu yang pertama, putusan pengadilan harus diucapkan dalam sidang terbuka secara umum. Jadi tidak secara privat hanya di depan penggugat atau tergugat ya. Jadi dilakukannya secara umum. Yang kedua, apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak hadir pada waktu putusan pengadilan diucapkan, atas perintah hakim ketua sidang, salinan putusan itu disampaikan dengan surat tercatat kepada yang bersangkutan.
Yang ketiga, tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 berakibat putusan pengadilan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Nah, jadi jika tidak dilakukan pada sidang terbuka untuk umum, maka di situ tidak sah ya putusannya, seperti itu. Nah, materi muatan putusan itu ada di pasal 109 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, di mana isinya itu kepala putusan yang berbunyi demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, nama, jabatan, kewarganegaraan, tempat kediaman atau tempat kedudukan para pihak yang bersengketa, ringkasan gugatan dan jawaban tergugat yang jelas, pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan, dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa. Yang selanjutnya, alasan hukum yang menjadi dasar putusan, amar putusan tentang sengketa dan biaya perkara, dan yang terakhir, hari, tanggal putusan, nama hakim yang memutus, nama panitera, serta keterangan tentang hadir atau tidak hadirnya para pihak. Nah, di sini amar putusan itu yang terakhir, poin terakhir yang ingin saya jelaskan, ada amar putusan pasal 97 ayat 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yaitu amar putusan itu terdiri dari gugatan ditolak, gugatan dikabulkan, gugatan tidak diterima, dan gugatan yang gugur. Nah, jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk presentasi kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.